Hai semuanya. Halo semuanya, Hai. kembali lagi bersama gue Ibai. Gua Febri. Oke, lu tuh nggak kenapa gue dipanggil Ibai? Kenapa tuh? Ya nggak tahu, nanti aja tahu. Jadi di video gue kayaknya video gue yang ke-12 deh. Nah di video ini gue bakal ngebahas bersama temen SMK gue. Ya sebenarnya dia masih temen gue sampai selamanya dan seterusnya. Cuman kita jarang ketemu aja. Kita terakhir ketemu kapan ya? Terakhir ketemu waktu kalau nggak salah yang Ahmad Dirham sama Sanu kita makan di gacoan. Oh iya. Nah dia tuh benar-benar temen gue yang udah lama banget gak ketemu karena dia udah kerja dan gue kuliah, jadi kita punya waktu masing-masing lah. Yes. Di video ini gue bakal ngebahas soal dana pensiun. Oke. Gimana? Di beberapa bulan yang lalu tuh gue sempat nonton videonya Bang Raditya Dika. Dia ngebahas soal kalau dia tuh udah financial freedom. Apa itu financial freedom, Bay? Menurut definisi dia adalah ketika dia udah nggak harus mikirin income dan dia udah bisa beli apa aja, dan bukan foya-foya juga ya, tapi intinya dia tuh udah bebas dari harus mikirin cicilan, harus mikirin beban ekonomi dan lain-lain. Dan dia kenapa? Itu dia bebas finansial sampai kapan? Ada waktunya nggak? Misal kayak itu uang dia cukup sampai berapa tahun? Nah ini dia yang mau gue bahas di video ini tuh, yaitu dana pensiun. Jadi dana pensiun tuh ada rumusnya. Definisinya dulu deh. Dana pensiun adalah uang yang udah lu tabung dan lu sediain untuk ketika nanti lu udah tua dan tinggal menikmati dan gak harus kerja. I see. Intinya ketika lu tua lu gak harus kerja lagi, udah tinggal nikmatin hidup bersama istri nikmatin lu yang hasilnya ya. Iya. Dan dana pensiun ini ada rumusnya, yaitu ada yang namanya 4% rule. Apa itu? 4% rule. Jadi itu tuh diambil. Jadi intinya dana pensiun tuh tabungan atau investasi lu, 4%-nya itu diambil. Gimana ya cara mudah ngejelasinnya? Jadi lu bisa ngambil uang lu. Gimana ya? Jadi misalnya lu punya tabungan atau investasi 1 miliar. Oke. Nah terus lu ambil tuh 4% aja untuk setahun. Paham nggak? Misalnya lu punya uang 1 miliar, terus diambil 4%-nya jadi 40 juta kan. Nah lu harus konsisten itu terus sampai ke tahun-tahun berikutnya tuh lu harus konsisten di 4% tadi. Karena ini investasi, uang itu bakal berkembang terus kan. Dan pendapatan lu juga pasti bakal berkembang. Nah itu yang ngebikin lu tuh nanti bebas dari finansial itu. Financial freedom. Kalau lu udah bisa pakai 4% itu. Misalnya lu setahun nih, lu punya pendapatan 1 miliar. Nah, lu tuh hanya bisa pakai 4 miliarnya aja terus konsisten. Kalau lu pakai 40 juta setahun, berarti itu satu bulannya 3 juta. Nah, nanti berarti tinggal sesuaiin sama pendapatan lu sama dibagi 4 tadi. Intinya dibagi 4%. Nah, jadi kita tuh sebagai anak muda kita harus udah nyiapin dana pensiun, dan masa muda adalah masa yang paling cocok untuk kita mikirin itu gitu. Contoh misalnya lu udah kerja nih sekarang ya, walaupun udah resign, tapi lu kepikiran itu nggak? Kepikiran dong. Gimana ya? Gue tuh mau di masa tua gue tuh ya udah, ya bener kata lu, tinggal menikmati hasil, ngelihat anak cucu lari-larian di depan ruangan gitu. Tapi lu udah gue belum mulai tapi ini menarik sih. Berarti lu belum ngumpulin dana pensiun? Belum, untuk saat ini belum. Contoh simpelnya tuh misalnya lu kerja di mana? Gue kerja di ini sifatnya rahasia nggak ya? Pokoknya ada di salah satu perusahaan, dia tuh ngejual rak server gitu. Barang-barang IT lah. Anggaplah gaji lu misalnya 1 juta. 1 juta itu lu simpen di investasi reksadana misalnya. Karena itu yang paling untung dan berkembang terus setiap tahunnya 7% misalnya. Nah udah lu tabung terus sampai nanti tuh emang tahun pertama nggak akan kerasa, tapi nanti tuh bakal kerasa banget di 10 tahun ke depan. Yang mana tuh kalau reksadana tuh keuntungannya kelihatan kalau udah bertahun-tahun. Nah saran dari beberapa orang yang udah financial freedom itu, ketika kita muda kita harus udah nyiapin itu, Feb. Harus udah mulai investasi gitu. Lu udah melakukan itu dan menurut lu akan melakukan nggak? Gue memang untuk saat ini belum, tapi yang pasti gue akan melakukannya sih. Tapi menurut gue, kenapa? Kita sebagai anak muda tuh lebih enak ini gak sih, impulsif aja gitu, ketika kita punya uang kita jajanin aja. Enggak sih, itu pemikiran yang salah sih.
Tapi pada dasarnya kita tuh pengen menikmati banget kan ketika kita muda kan. Betul. Dengan cara kayak mungkin beberapa banyak orang jajan, belanja, shopping untuk ya menikmati hasilnya, kayak udah kerja sebulan capek. Jadi mereka tuh nggak berpikir tentang investasi tersebut. Tapi itu salah sih menurut gua, harus ya berinvestasi bener. Iya sih. Nah itu kan kita udah bahas soal sisi anak mudanya kan. Kalau lu pensiun nanti, lu mau targetin di usia berapa dan lu bakal kemana? Wow. Karena Bang Raditya Dika tuh dia udah mikirin ketika dia udah mau pensiun, dia tuh udah mikirin nyari negara gitu Fe buat tinggal. Dan dia udah ngelakuin riset, ternyata negara paling bagus buat pensiun tuh Bali. Negara paling bagus. Iya, jadi paling banyak tuh target orang milih pensiun tuh di Bali dari orang luar negeri, misalnya orang Belanda nih misalnya. Dia tuh lebih milih di Bali gitu karena katanya environmentnya bagus banget, dan itu agak-agak aneh sih menurut gua. Kayak kita orang Indonesia, kita mau nyari pensiun kayak di Finlandia, di New Zealand, tapi ujung-ujungnya ternyata ada di Indonesia itu sendiri. Karena biaya hidupnya juga nggak sih? Nah itu. Jadi Makanya apa mereka negara milih apa yang mau lu? Oke. Pertama dari pertanyaan awal dulu ya, gua mau mulai di mau sampai di umur berapa? Lu target lu Target. mencapai dana pensiun lu? Aduh, untuk sekarang aja gue belum kepikiran, tapi memang itu menarik. Target gue ya, target gue di usia berapa gue financial freedom? Usia, gue nggak mau di usia tua gue nggak mau kerja terlalu capek lagi sih. Di usia mungkin 40-an kali ya, 40-an. Itu paling bagus ya. 40 paling bagus menurut lu juga 40. Dan ketika kita udah umur 40 tuh ya kita masih bisa tetap kerja kan, tapi dana pensiun kita udah terkumpul. Tapi di sisi lain tuh gue sempet berpikir kalau kita misalnya udah pensiun tuh kita ngapain gitu. Ya emang senang-senang tapi kita nggak ada kerjanya, nggak ada jiwa anak muda kita tuh yang pengen bekerja tuh nggak ada gitu. Pada akhirnya tuh banyak orang yang udah mencapai dana pensiun nih. Gue denger gitu lah, mereka tuh bosen gitu Feb. Kayak pas muda tuh dia kan punya jiwa semangat kerja dan lain-lain, tapi ketika dia pensiun dia ngerasa kayaknya gue masih pengen kerja deh. Iya, karena mereka kan waktu muda udah terbiasa kerja, tapi kan bisa diisi dengan olahraga. Ya tapi kan olahraga gitu-gitu doang. Iya sih. Pada dasarnya ini adalah salah satu paradoks yang ya udah kita hidup aja intinya, nggak usah banyak mikir. Nggak sih, kita harus mikirin untuk kedepannya. Makanya kita sebagai anak muda kita harus apa ya, seenggaknya Menyiapkan itu dari sekarang ya. iya, sebelum nanti kita udah umur 30 kita baru mikirin ini, itu menurut gue Baru telat kerja banget. mati-matian, itu capek anjay. Tulang udah pada kropos. Untuk dana pensiun ini gue ngebahas, sebenarnya gue masih belum terlalu punya knowledge yang banyak banget buat ngebahas ini. Ya paling itu aja yang gue tahu tentang dana pensiun ini. Yang paling penting adalah untuk kita take action dari sekarang. Betul. Dan kalau kita muda sekarang ya lebih baik kita mikirin tentang karir aja dulu. Oleh karena itu kayaknya itu aja yang bisa gue bahas dan Febri bahas. Semoga ini bermanfaat buat gue. Buat gue juga. Yang pasti sangat bermanfaat dong. Oke, jadi itu aja, bye-bye. Bye-bye.